tidak selalu menyenangkan, bahkan lebih sering membuat risau. Itulah alasan kenapa lebih baik menghindari melihat masa depan, kecuali sangat terpaksa. Sedulur-sedulur di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Terhitung sejak hari ini, 9 pekan ke depan, dikurangi 3 hari, tepatnya sekitar awal September 2020, sepertinya kita akan melihat si COVID ini sudah mulai lemah di Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2020, situasi telah mulai kondusif. Namun demikian hendaknya kita tingkatkan disiplin dan jaga kesehatan, dan lebih teguh untuk ngurip-urip dan nguri-uri nilai kearifan lokal. Nolodolaku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ngeksi kondo panembahan seno Kepati Amarsudi Sudane ngawa ola nepsu Binepsu topo rata tanapi ing siang ratri amemangun karyena tiasing sama
Injil Prabowo, ini berdalam Gusti Kanjeng Panembahan Salah Ngarep Nataran ingkang tansah ngandhut mahing patunasan kanthi pamekaran sinawung pinanggitane pasuwani dalu menika wonten mriku dipura ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu dalem atur makmur kang tanpa pindah awit kadenan sedaya maksud hanya kuyo kaya tanpa dalam kanjeng Panembahan Ngarep Nataran wonten dalam buku pintaran Opasura yang dalam Raden Asraf Golani, Raden Ayu Utari Saktiwargo, Raden Sanes Musa Pekadalan, Tuan Marak, Raden Kolomode, Bukita Sakapar Kalusia, Kesehatan, Sokaparnya, rezeki dan Satlakuhaken, rezeki dan barokah. Sebenarnya sumber penyakit pun sudah mulai berkamuflase, berubah, dan berganti dengan penyakit jenis lainnya. Namun jangan khawatir sedulur-sedulur semua. Para leluhur agung sudah memberikan harapan. Siapa yang teguh dan setia tuhu pada para leluhurnya, tidak perlu takut tertimpa sesuatu yang mengkhawatirkan pada dirinya. Wujud bakti, setia tuhu, dan kasih sayang kita kepada leluhur. Rubahlah mindset bahwa leluhur hanya perlu didoakan dari rumah atau tak perlu dikunjungi makamnya. Itu sebenarnya hanya level bakti sekedar batas mulut. Berbaktilah dengan tindakan yang nyata. Mulailah suka mengunjungi makam leluhur Anda. Bersihkan makamnya, taburkan bunga jika Anda sudah paham apa itu makna bunga-bunga. Sadarilah eksistensi dan peran leluhur yang sangat dekat dengan diri kita. Sambutlah kehadiran leluhur. Biasanya setiap malam Jumat dan malam Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih. Jangan menuduh mereka sebagai hantu atau jin. Anda bisa kualat. Jangan mengagung-agungkan leluhur asing sementara makam leluhur Anda sendiri diabaikan. Itulah generasi yang durhaka pada leluhurnya. Hormatilah dan sayangilah leluhur-leluhur pribumi yang merintis bangsa besar ini dengan cara seperti kelima poin di atas. Maka marilah kita sembari mengasah mata batin, mulailah untuk membiasakan diri mencermati berbagai pertanda alam yang bersifat nyata maupun gaib. Mungkin leluhur panjenengan semua semakin intensif membimbing dan menjaga anak turunnya. Mungkin ada perintah dan nasihat yang disampaikan melalui mimpi atau melalui gerak hati, bahkan melalui pralambito yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditempuh dan dijalani. Demikian pula, jangan biarkan daya kekuatan pamomong yang ada pada diri kita sendiri bosan membimbing dan menjaga diri kita. Berikan upah pada sing momong dengan cara yang sederhana. Di antaranya adalah dengan cara membuat sayur lodeh 5 macam sayuran atau familiar dikenal sebagai lodeh poncowarno. Tujuannya untuk mengupai sedulur papat dan yang kelima pancer atau guru sejati kita. Ini sudah klop dengan apa yang dianjurkan oleh beliau Kanjeng Ratu Batang. Beliau adalah permaisuri Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang pasareannya berada di Paseran Agung Raja-Raja Mataram yang berada di Pajimatan Agung Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sedulur-sedulur para pemirsa Surya KKS Channel yang budiman, kemarin lusa Pangeran Kandang Jero, leluhur yang ada di Pura Jero Kandang, Komplek Pura Tanah Lot, beserta Sinun Ido Bedara Mahadewa dari puncak Kedaton Gunung Batu Karu yang berada di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Beliau adalah dewa penjaga sisi barat dan salah satu dari dewata Nawasanga. Beliau juga rawuh dan tampak membawa sepasang benda pusaka menyerupai batu hitam berbentuk bulat sebesar kepalan tangan. Antara lain beliau sampaikan bahwa sinyal
bulan Oktober tahun 2020 ini yang sangat positif. Satu hal lagi perlu saya sampaikan pada dulur-dulur semua, bahwa Eyang Ageng Nisputri telah paring dawuh, telah memberikan perintah setidaknya sepekan sekali minum rujak degan untuk diminum seluruh anggota keluarga. Ini bertujuan agar seger sumringah, kalis penyakit, kuat dan semangat saat melewati masa-masa yang paling sulit. Cara membuat rujak degan atau kelapa muda ini pun cukup sederhana. Ambil kelapa muda beserta airnya, kemudian tambahkan gula merah ke dalam air sesuai dengan selera Anda. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam, aduk hingga rata, kemudian minum untuk seluruh anggota keluarga. Pada kesempatan ini, satu lagi saya akan sampaikan kepada sedulur-sedulur semua. Jika mencium tanda-tanda dari aromanya, sepertinya Gunung Merapi dan Gunung Agung sudah semakin dekat puncak aktivitasnya. Mudah-mudahan semua itu menjadi pertanda baik buat Nusantara. Ini juga seiring dengan pergerakan lempeng Indo-Australia ke arah utara. Jadi wajar jika menimbulkan efek-efek gempa besar di sekitar sepanjang wilayah laut pantai selatan Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, serta gempa-gempa besar di Laut Jawa, gempa-gempa besar di Laut Banda, Maluku, Sulawesi, hingga wilayah Sumatera. Pada tanggal 7 Juli tahun 2020, tepatnya hari Selasa Wage kemarin, kita menyaksikan di wilayah sekitar Pulau Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi telah terjadi setidaknya 5 gempa-gempa yang cukup besar, antara 4 skala Richter hingga 6,2 skala Richter. Dan beberapa hari sebelumnya memang sudah ditandai dengan hawa yang cukup panas, hawa yang gatal, hawa yang menyengat, hawa yang membakar di kulit seperti terkena cairan cabai atau seperti terkena debu gabah. Dan setelah rilis 5 gempa yang berturut-turut mulai jam setengah 4 pagi hingga jam 7 malam itu, pada hari ini tanggal 8-7 Juli kita masih mendapati hawa yang terasa begitu pengap, hawa yang begitu panas, menyengat di permukaan kulit, dan masih terasa gatal dan pedih seperti tersiram air cabai. Itu artinya kita masih tetap harus waspada dan kita harus selalu eling waspada, karena tidak menutup kemungkinan gempa-gempa selanjutnya dari skala yang lebih kecil maupun yang lebih besar masih besar kemungkinan terjadi dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Wajar semua itu saya kira, karena kita hidup di wilayah Ring of Fire. Nusantara berada di wilayah cincin api. Jika kita lihat secara positif, maka akan menimbulkan kelebihan yang sangat besar. Jika kita mau mengolah secara spiritual sesuai local wisdom masing-masing di mana kita berada sesuai dengan suku bangsanya, maka kita akan jauh lebih tenang dan bijaksana menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Karena kesadaran spiritual yang tinggi akan menjadi penunjuk, akan menjadi penuntun ke arah mana kaki harus melangkah, agar kita menjadi orang yang selalu dirundung keberuntungan dan keselamatan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang terjadi. Demikian sedulur-sedulur yang dapat saya sampaikan. Rahayu Sagung Titah Dumadi, Joyo Joyo Wijayanti.